Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa pesan dari semesta untukmu di bulan Juli 2026 ya, untuk zodiak Taurus. Kayak buat para Taurus. Jadi ini readingan pesan semesta buat kamu di bulan Juli 2026 ini ya. Dan seperti biasa coba kita tarik dulu energi para Taurus di sini. Taurus. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga nih ya, yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading. Oke, langsung saja ya melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, buat para Taurus ya, mari kita lihat kira-kira apa aja nih pesan semestanya buat para Taurus Kak di bulan Juli ini. Kelihatan ya teman-teman ya, aku ubah angle-nya di sini ya. Aku ubah angle-nya karena kemarin ada yang bilang, "Kak, kameranya goyang-goyang gitu. Pusing Kak ngelihat ininya, kartunya." Ya oke, aku ubah di sini teman-teman ya. Karena kebetulan itu sih kayaknya bermasalah di tripodnya nih ya kemarin nih. Jadi mohon maaf banget kalau agak pusing kalian ngeliat videonya karena goyang-goyang. Karena apa ya, pernya agak bermasalah deh, makanya aku ganti di sini ya. Pakai kayak gini aja ya, biar kalian juga bisa lihat. Kayaknya lebih enak juga sih kalau kayak gini ya, seperti itu. Lebih agak estetik juga kelihatannya kartu ini. Oke, langsung aja buat para Taurus ya. Kita mulai di kartu yang pertama. Ini pesan semesta buat kamu di Juli ini Taurus. Energi utama kamu ya dari pesan semesta di bulan Juli ini, yang menggambarkan energi besar yang sekiranya menyelimuti bulan ini ya, di Juli ini untuk kamu. Dan tema utama yang akan paling terasa dalam kehidupannya kamu ini tentang pengakhiran teman-teman ya. Jadi sesungguhnya ataupun sebenarnya banyak hal yang bisa kamu akhiri Taurus di bulan Juli ini biar hidup kamu itu jauh lebih tenang ya. Banyak hal yang bisa kamu rubah, banyak transformasi yang bisa kamu lakukan. Cuma berani nggak untuk mengakhiri sesuatu seperti itu. Makanya di sini pesannya yang tersirat dari energi utama kamu adalah tentang perubahan perlu dilakukan di Juli ini biar hidup kamu nggak monoton, nggak yang gitu-gitu aja. Lalu yang kedua, pelajaran yang perlu dipahami, menunjukkan pelajaran yang penting gitu ya, yang sedang semesta ajarkan agar kamu itu bisa tumbuh di dalam kehidupan kamu di Juli. Pelajaran yang perlu dipahami oleh para Taurus di sini aku lihat adalah tentang bagaimana untuk bisa menjalankan sesuatu yang memang passion, menjalankan apa yang kamu mau ya, tidak yang apa kata orang mau aja atau ngikut-ngikut kata orang. Belajar untuk lebih antusias ya dalam menggapai tujuanmu, adaptasi, lebih mandiri dan lebih siap dalam menaklukkan banyak hal baru buat kedepannya. Ini penting banget agar seorang Taurus itu jadi lebih tahan banting teman-teman, dan tahu apa yang menjadi tujuannya. Tujuan itu penting biar hidup itu nggak yang monoton aja gitu ya. Lalu yang ketiga, hal yang perlu dilepaskan, mengungkap kebiasaan, rasa takut ataupun situasi yang sudah tidak lagi mendukung perjalananmu di Juli ini. Yang perlu dilepaskan sebenarnya adalah tentang bahkan di sini kamu perlu melepaskan seberapa percaya diri kamu selama ini. Apakah ada percaya diri yang over dari seorang Taurus? Percaya diri itu bagus teman-teman, cuma kalau over juga tidak terlalu baik. Tapi aku yakin seharusnya Taurus bukan orang yang seperti ini. Nah, berarti bisa jadi adalah yang perlu dilepaskan oleh kamu di sini adalah sesuatu yang terkait dengan keberanian kamu untuk hal-hal lain, tapi mungkin untuk hal-hal yang terkait dengan passion kamu masih belum berani seperti itu. Kamu perlu melepaskan ketakutan kamu dengan cara dalam melakukan penjaminan diri bahwa hal yang gak passion aja bisa nih aku kejar. Kenapa yang passion gak bisa? Kenapa aku harus takut? Kenapa aku tidak berani seperti itu? Karena kebanyakan daripada Taurus ini menjalani sesuatu yang gak passionnya gitu. Kalau dijalani yang passion gak ada duitnya Kak gitu. Tapi kalau yang gak passion ini ya udahlah, uangnya ada, rezekinya di sana Kak, ya udah gitu. Kalau kataku jangan takut gitu ya.
jalani dulu lah setidaknya yang jadi sumber penghasilan utamanya nih. Contoh yang nggak passion ini ngasilin duit buat kamu, tapi sembari menjalani passion juga. Bukan berarti kamu harus menyerah dengan yang namanya passion kamu gitu, karena itulah yang membuat kita tuh merasa hidup ketika menjalani hal-hal yang menjadi passionnya kita gitu, Taurus ya. Lalu yang keempat, kekuatan terpendam memperlihatkan potensi dan kemampuan dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya di bulan Juli ini. Salah satu kekuatan terpendam orang Taurus ini yang beberapa zodiak lain aku yakin nggak punya kecuali yang mungkin seelemen dengan kamu. Salah satunya adalah tentang rasa sabar dan syukur ya. Kamu ini orang yang mudah bahagia, mudah happy. Hal-hal kecil bisa membuat kamu jadi bahagia. Semisal kayak makan makanan yang kamu suka, yang gak perlu mahal, cuman sangat berkesan, memorable, itu tuh udah bikin kamu seneng banget gitu, Taurus ya. Nah, inilah salah satu kekuatan terpendam kamu untuk merasa bahagia di setiap situasi dan kondisi, untuk bisa selalu bersyukur dalam situasi apapun, seperti itu. Ini bagus banget. Lalu di kartu yang kelima, tantangan kamu di bulan Juli ini ya, apa kira-kira Kak yang menjelaskan hambatan ataupun ujian yang mungkin muncul beserta tujuan dibaliknya, Taurus ya. Nah, tersirat bahwa pesan untuk apapun tantangan yang hadir buat kamu di bulan ini, tetaplah happy ya, tetaplah support diri kamu sendiri, tetaplah mau untuk berbagi, jangan takut untuk mencari solusi ya. Dan Taurus kan tipe yang banyak temennya tuh, banyak Taurus itu teman-teman, tipe yang memang friendly banget, yang gampang menjalin pertemanan di luar sana ya. Sehingga tantangan buat kamu adalah gimana caranya selain nge-support orang lain, kamu juga lebih bisa memprioritaskan untuk nge-support diri kamu sendiri. Jangan yang semuanya itu teman terus yang kamu support, tapi yang diri kamu kapan gitu. Kamu boleh berbagi, sharing sama teman-temanmu gitu, cari solusi buat mereka atas masalah mereka, tapi harus juga bisa untuk diri kamu gitu, berbuat yang sebaliknya untuk diri sendiri juga ya. Lalu yang keenam, rezeki dan peluang mengungkapkan pintu keberuntungan dan kesempatan atau kelimpahan yang berpotensi datang buat kamu di Juli. Salah satu rezeki kamu ya, aku melihat mungkin ini terkait dengan pesannya juga dari semesta buat kamu. Kalau kamu mau rezeki kamu itu lancar, peluangnya besar, coba lebih banyak eksplorasi gitu ya tentang diri kamu sendiri dulu gitu. Kamu harus bisa explore, oh ini yang aku sukai, ini yang bisa menjadi peluang dan potensiku, oh skill ini tuh bisa menambah pundi-pundi keuanganku ya. Selama kamu masih bisa untuk explore diri, explore kemampuan, maka tidak akan terhambat rezeki, dan peluang kerezekian ini bisa benar-benar terbuka lebar buat kamu di bulan Juli, seperti itu ya. Jadi tergantung eksplorasi kamu. Semakin berani eksplor tentang dirimu, kemampuanmu, semakin banyak peluang rezeki ini yang hadir di Juli ya. Lalu yang ketujuh, hubungan dan kehidupan sosial seorang Taurus ya. Ini memberikan pesan mengenai hubungan asmara, keluarga, sahabat, ataupun orang-orang di sekitarannya kamu, Taurus. Pesannya bahwa gini ya, memang tidak mudah untuk menjalin kehidupan secara sosial, tapi karena kamu itu orangnya friendly, banyak orang yang juga suka sama kamu ya, setidaknya posisikan dirimu di tempat yang benar di sini, Taurus ya. Memang sulit untuk bisa memahami orang lain dan untuk orang lain juga bisa memahamimu, tapi setidaknya ketika kamu bisa memposisikan diri kamu dengan benar dalam kehidupan sosialmu, maka orang-orang sekitarmu juga akan memiliki kenyamanan lah sama kamu. Yang paling penting berarti apa pesannya? Pandai-pandai dalam menempatkan dirimu, karena di dunia ini nggak semua orang juga jahat sama kita, tapi juga nggak semua orang itu bisa baik sama kita, seperti itu. Banyak aja yang nggak suka atau gimana gitu ya. Tetap bantu orang-orang di sekitarnya kamu ya, jikalau mereka butuh di sini, terlepas gimana pun mereka terhadap kamu, seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan ya, untuk memberikan arahan tindakan agar kamu dapat menjalani kehidupan kamu dengan lebih bijaksana di bulan ini, dengan selalu memiliki cita-cita, dengan selalu mencari kesempatan untuk bisa berkembang, seperti itu. Lalu yang kesembilan, pesan yang selama ini terlewatkan, yang mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah berulang kali diberikan semesta tetapi belum kamu sadari, Taurus. Salah satunya di sini adalah tentang rezeki uang, bahwa kamu itu selalu diberikan rezeki yang mudah selama ini ya.
entah itu yang lewat usaha dari dirimu ataupun dari orang lain datangnya. Jadi sebenarnya ya, kamu ini rezekinya gampang, tergantung kamunya tadi mau eksplor atau tidak ya, dan tergantung bagaimana kamu di sini memanifestasikan ya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi keuanganmu, seperti itu. Jadi yang tak kamu sadari selama ini bahwa manifestasi kamu akan uang itu banyak yang menjadi kenyataan. Sadar nggak Taurus gitu ya. Lalu yang ke-10, hasil atau energi akhir bulan Taurus menunjukkan arah perkembangan energi yang kemungkinan akan kamu rasakan ketika bulan ini berakhir jika tetap mengikuti jalan terbaikmu Taurus. Hasilnya aku melihat seharusnya akan ada hal-hal yang berjalan sesuai dengan perasaanmu ya, kesenanganmu, dan apa yang benar-benar kamu cintai dan yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi pesannya buka hatimu di sini ya, buka hati dan terima tuh ya segala hal-hal yang ada di sekitarnya. Kamu tuh harus pakai hati dijalankan. Oke, penutup buat Taurus di sini sedikit bahwa semesta itu tentunya selalu memberikan petunjuk kepada kita, tetapi pilihan tetap berada di tangan kita gitu Taurus ya. Gunakan pembacaan ini sebagai bahan refleksi dan motivasi. Jadi kalaupun ada yang ini pembacaannya negatif atau kurang bagus Kak, jadikan itu untuk mawas diri teman-teman, biar yang negatif itu tidak kejadian di kamu. Antisipasi ya, bukan sebagai kepastian mutlak di sini ya dalam setiap readingan, karena semuanya sebenarnya berisi tentang pelajaran hidup. Ambillah pesan yang paling terasa bermanfaat buat kamu, dan ya sisanya lepaskan teman-teman di sini ya sebagai bentuk pelajaran buat ke depan juga, seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya, di Juli energi paling kuat itu ada dari Scorpio, Leo, Pisces, Cancer, Taurus, Aquarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.